Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu di ini pertemuan ketiga ya. Di pertemuan sebelumnya kita belum berjumpa langsung secara virtual. Kemarin ada saya share materinya. Mungkin ada yang mau didiskusikan nanti di akhir. Nah, ini kita di pertemuan ini kita mau lanjutkan untuk pembahasan dari pengintegralan. Kemarin sudah ya untuk teknik pengintegralan dan ini kelanjutannya. Karena dirasa belum selesai lah pembahasan dari pengintegralan, maka dilanjut di bagian kedua. Oke, substitusi bentuk akar. Jadi kadang ada juga soal yang bentuknya seperti ini ya, integrasi. Untuk fungsinya ada mengandung akar di dalamnya. Seperti ini. Integran itu kan memuat contoh dari seperti ini ya. Akar pangkat N dari A kali X plus B. Misal nanti di situ dimisalkan sebagai O yang akar tadi itu. Nah, contoh soalnya integral dx per 2 plus 2 akar itu sebenarnya di sini ya, ini kursor saya kelihatan ya. Di sini ini ada angka 1 ya. Tapi angka 1 itu tidak ditulis. Bagaimana kalau koefisien itu, koefisien angka 1 itu tidak pernah ditulis. Jadi 1 per 2 plus 2 akar X. Ya. Kemudian, sehingga integral parsial itu kan harus dimisalkan ya. Misalkan dari satu di sini akar x-nya itu dimisalkan sebagai u. Akar x itu dimisalkan u. Nanti ini diganti dengan u. Kemudian dari sini ke kanan ini dipindah ruaskan ya. Ini kan akar x ya. Akar x itu kan berarti sama aja x pangkat 1/2 atau x pangkat setengah. Nah, kalau dipindah ruaskan menjadi di sini u pangkat 2 gitu. Ini menjadi pangkat 1. Nah, kemudian dengan turunan implisit ya. Nah, ini 2u du per dx itu sama dengan 1. Kemudian nah di sini dx-nya ini kan cuma dipindah ruaskan ya, dx ke sini. Dx sama dengan dx ini pindah ke sini nih. Maka dx sama dengan 2u du. Kemudian dipakailah yang permisalan ini pakai di sini. Nah, untuk jadi ya yang akar x itu adalah u di sini. Nah, di sini. Kemudian dx-nya yang ini digantikan dengan ini ya, du 2u du. Gitu. Nah, kemudian dari situ dilanjutkan ini kan bisa disederhanakan. Ini koefisiennya masing-masing 2 ya, 2. Maka di sini bisa dibagi 2 semua habis ya. Maksudnya tinggal koefisiennya 1 semua, 1.
lebih sederhana. Kemudian setelah itu di sini ini misalkan di plus 1 minus 1. Ini kan sama aja sebenarnya kosong ya, nilai 0 ya. Nah ini kalau seperti ini kan tidak mempengaruhi perubahan nilai tersebut dari fungsi ini. Misalkan seperti ini, nah nanti kemudian dipecah seperti ini. Ini kenapa menjadi 1? Ini kan U plus 1 ya, di sini juga U plus 1. Antara pembilang dan penyebutnya sama, maka bisa ditulis 1 seperti ini. Kemudian sisanya mana? Sisanya yang ini. Sisanya min 1 per U plus 1 ya. Jadi sisanya di sini ditulis min 1 per U plus 1. Nah, integral dari 1 DU gitu kan. Integral dari 1 DU itu adalah U kan. Gitu. Kemudian integral 1 per U plus 1 itu adalah minusnya dari sini. Minus len. Bacanya len ya. U plus 1 plus C. Jadi integrasi dari ini ya, integral dari ini 1 per U plus 1 itu adalah len U plus 1. Jangan lupa plus konstantanya plus C. Nah, kemudian dibalikan lagi ke bentuk asal U itu tadi apa? U itu adalah akar dari X. Dibalikan ke bentuk asalnya. U-nya menjadi akar X. Kemudian U yang di sini juga akar X. Ini nggak masalah sih, dipindah ke sebelah kiri. Yang ini menjadi di depan. Ya, penulisannya kalau akar yang setelahnya variabel X ini nggak ada diakarkan gitu, maka mending dibawa ke belakang ya, bawa ke belakang. Karena kalau ini misalkan akar X plus 1, sedangkan satunya ini tidak diakarkan, maka kalau penulisannya ini yang di depan, ini yang di belakang, maka menjadi rancu, ambigu, bisa begitu. Nah, kemudian plus C. Gitu. Oke, ini adalah substitusi bentuk akar seperti ini. Latihannya. Kita lanjutkan sekarang ke integral fungsi rasional. Integral berbentuk fungsi rasional kurang lebih fx yang sama dengan px per dx. Px-nya adalah sebagai penyebut, gx-nya sebagai px-nya adalah pembilang, gx-nya adalah penyebut. Di sini dari ini ada derivatif atau turunan derivatif b sampai kecil dari derivatif. Ada 4 kasus dari pemfaktoran penyebut dx, yaitu faktor linear tidak berulang, faktor linear berulang, faktor kuadratik tidak berulang, kemudian faktor kuadratik berulang. Misalkan kasus 1 linear tidak berulang. Misal Gx sama dengan A1 X plus B1 dikalikan dengan A2X plus B2 dikalikan dengan dan seterusnya ya sampai dengan A ke N kali X plus B ke N. Maka Bx per Gx bisa dituliskan seperti ini ya. A besar 1 per A1X plus B1 plus A besar 2 per A2X plus B2 plus dan seterusnya sampai ke AN per ANX plus BN. Dengan A1 ya, huruf A besar 1, A besar 2 sampai dengan A besar N adalah konstantan di ini yang integrasi contoh integrasi rasional.
integral X plus 1 per X kuadrat minus 9 dx. Nah, ini kan bentuk rasional ya, atau pecahan. Faktorkan, jadi langkah pertama faktorkan penyebut yang di situ ya, X kuadrat minus 9 dijabarkan jadi kan X min 3 dikali X plus 3 gitu kan. Kalau dijabarkan seperti ini kan. Ini kalau dikalikan balik lagi bentuknya seperti ini. X kuadrat minus 9. Jadi sama antara ini dengan ini nilainya. Nah, kemudian dijabarkanlah jadi seperti ini gitu kan. Dan seolah-olah ini yang ya memang ini ruas kirinya ini sama dengan ruas kanannya ini. Dengan sama. Nah, nanti kita cari nilai dari A besar ini dan B besar ini. Nah, jadi X plus 1 per X kuadrat minus 9 ini dipecah jadi seperti ini ya. Jadi dua penjumlahan dari dua bilangan rasional. A, bilangan rasional yang pertama A per X plus 3 plus B per X minus 3. Nah, dari sini, kalau bentuk rasional atau dua pecahan seperti ini, penjumlahan dua pecahan seperti ini, jika penyebutnya belum sama, maka berlaku seperti ini kan. Ini yang pembilang yang pertama ini dikalikan dengan penyebut yang lainnya, gitu kan. Yang lainnya ya berarti yang ini nih, X minus 3, jadi A kali X minus 3. Kemudian penyebut yang pembilang yang ini dikalikan dengan penyebut yang ini, B kali X plus 3. Nah, kemudian ini kan terbentuklah satu bentuk yang jadi satu persamaan ya. Nah, maka yang penyebut ini ya X plus 1 itu kan berarti kan harus sama dengan nilainya dengan ini kan. Ini juga nilai dari semua ini harus sama dengan yang ini gitu kan. Nah, untuk mencari nilai A dan B ini nanti bisa dijabarkan seperti ini. X plus 1 dari penyebut yang ini sama dengan A kali X minus 3 plus B kali X plus 3 gitu ya. Nah, ditulisnya seperti ini. Setelah itu maka bisa dikelompokkan beberapa penjumlahannya, hasil penjumlahan dan pengurangannya di sini dikelompokkan dengan tingkat indeks yang sesuai ya, atau yang ada variabel dikelompokkan dengan variabelnya gitu kan. Jadi A X plus BX. Kemudian minus 3 ini plus 3 minus 3A gitu kan, minus 3A tambahan dengan plus 3B nah, di sini. Jadi seperti ini. Nah, maka ini kan A plus B ini sebagai koefisien dari X. Berarti kan harus sama dengan nilainya di sini. Koefisien dari X ini adalah 1 yang di sini. Nah, kemudian maka 1 ini sama dengan A plus B gitu kan. A plus B sama dengan 1. Koefisien yang di sini harus sama dengan yang di sini. Kemudian konstanta, ini kan konstanta yang 1 ini per 1 ini kan konstanta. Kalau ada variabel kan konstanta. Seperti 1 ini harus sama dengan nilai dari minus 3A plus 3B ini. Terus ini minus 3A plus 3B sama dengan 1. Nah, ini berlaku kalau di sini pakai eliminasi ya. Sebenarnya bisa eliminasi atau substitusi. Ini ada dua nah ini dua persamaan gitu kan. A plus B sama dengan 1.
Jadi persamaan kedua minus 3A plus 3B sama dengan 1. Nah, dari dua persamaan ini disamakan salah satu dari koefisiennya disamakan. Nah, di sini kebetulan ini dikalikan 3, ini kali 1 gitu. Jadi yang dipilih adalah untuk menghilangkan yang A-nya kan. 3A, ini minus 3A. Yang lainnya yang ini juga ngikut yang kali 3. Jadi 3B ini jadi 3. Seperti ini, 3A plus 3B sama dengan 3. Dan yang ini, yang persamaan kedua dikalikan 1. Berarti tetap tidak ada perubahan di sini. Nah, di sini kan ada yang koefisiennya sama tapi berlainan tanda ya. Ini 3A, ini minus 3A. Maka ini habis kan. 3A plus minus 3A, maka kan habis. Jadi yang ini 3B plus 3B, ini adalah 6B. Jadi yang ini 3 plus 1 sama dengan 4. Ya. Maka B-nya bisa ketemu. Berapa? B-nya adalah 4 per 6 atau disederhanakan menjadi 2 per 3 di sini. Kemudian untuk mencari A-nya itu bisa dari sini kan. B-nya kan udah ketemu. B-nya tadi 2 per 3. Maka untuk mencari A-nya, A sama dengan 1 minus B. B-nya adalah 2 per 3. 1 minus 2 per 3 itu adalah 1 per 3. Oke, nah dari situ sehingga maka ini nilai A dan B karena udah ketemu ya. Maka kalau dimasukkan di sini kan nanti bisa ya. Nah, maka integral 1 per 3 gitu ya. 1 per 3 itu kan A gitu. Ini yang 1 per 3 per X plus 3 dx plus ini ya. B-nya adalah 2 per 3 per X minus 3 di bawah sini dx sama dengan 1 per 3. 1 per 3 itu dari yang ini kan bisa koefisien keluar dari integralnya 1 per 3 plus 3. Kalau X plus 3 ingat ya, kalau selalu seperti itu 1 per X plus 3 itu maka integralnya adalah ln X plus 3 seperti yang tadi juga 1 per U, 1 per X itu ln apa turunannya atau integralnya adalah X atau U 1 per U, 1 per X. Kemudian yang ini ya, yang 2 per 3 integral 2 per 3 per X minus 3 ini hasil integralnya adalah 2 per 3 ya, keluar dari integralnya. Kemudian ln X minus 3 di sini. Ini kan 1 per X minus 3 ya. 2 per 3-nya kalau udah keluar kan jadi ln X minus 3. Ingat plus C-nya jangan lupa. Oke, selanjutnya kasus 2 dengan linear berulang. Misal X sama dengan AIX plus BI dengan pangkat P. Maka PX per QX sama dengan A1 per AIX per BI plus A2 per AIX plus BI dikuadratkan menjadi jumlah dan seterusnya sampai AP per EA AIX plus BI dengan konstantanya A11 A1 A2 sampai dengan AP. Ini akan dicari. Contohnya seperti ini bentuk kuadrat integral 1 per X plus 2 kuadrat dikali X min 1 dx. Nah ini bisa dipecah ya, dalam bentuk 3 pecahan seperti ini.
sama, yang kedua, yang ketiga. Nah, maka ini dimisalkan pembilangnya untuk pemisahan A, B, dan C karena ada 3 dan itu. Selanjutnya, nah dari situ jadi berlaku kalau ada 3 pecahan dijumlahkan ketika penyebutnya tidak sama atau belum sama, maka dikalikan dengan penyebut yang lainnya, gitu kan. Pembilangnya dikalikan penyebut yang lainnya, gitu, seperti ini. Gitu kan. Jadi A dikalikan dengan penyebut 2 penyebut yang lainnya, 2 penyebut dari pecahan yang lainnya, gitu. Kemudian yang B ini kan tadi coba B itu kan penyebutnya X plus 2 kuadrat gitu, maka kalikan dengan X plus 1 di sini. Kemudian kalau yang C ini X minus 1, maka kalikan dengan X plus 2 kuadrat gitu. Oke. Nah, di sini penyebut ruas kiri sama dengan penyebut ruas kanan. Nah, ini kan penyebut ruas kiri dan penyebut ruas kanan sudah sama. Ya, sudah sama. Kemudian ini satu ini penyebut yang sama pembilang yang angka 1 ini harus berarti kan nilainya sama, harus sama dengan pembilang dari yang ini, gitu kan? Karena ini adalah berlaku sama dengan kalau penyebutnya sama, maka pembilangnya harusnya nilainya sama dengan ini sama dengan ini. Maka dituliskan bisa dituliskan seperti ini, 1 sama dengan A kali X plus 2 B kali X minus 1 plus B kali X minus 1 plus C kali X plus 2 dikuadratkan. Ini tulis lengkap dari ini. Persis tidak ada perubahan. Nah, kemudian lagi-lagi dikelompokkan indeks yang sama, setiap suku dengan pangkat yang sama. Ini kan ada yang X kuadrat nanti ya. Karena ini kan X kuadrat, terus kalikan A kan jadi AX kuadrat. Nanti terus kemudian ada CX kuadrat. Ini kan X plus 2 kuadrat kan, maka nanti ini CX kuadrat. Maka di sini ini terus dengan saran pangkat yang sama besar kan, maka dikelompokkan seperti ini. Ini yang berpangkat X pangkat 1 maka dikelompokkan juga seperti ini. Kemudian yang konstanta yang tidak ada variabelnya juga dikelompokkan seperti ini. Nah, kemudian dari sini maka sini kan nilainya 1 ya. Maka yang yang memiliki variabel X kuadrat, kemudian X ini ya, suku yang ini dan suku yang ini, berarti kan nilainya 0. Nah, berkecualian yang ini, yang konstanta ini nanti harus sesuai dengan nilainya adalah angka 1, konstanta 1 ini. 1 sama dengan 4C minus 2A minus B gitu kan. Nah, ditulislah di sini. Ini. Kemudian yang A plus C ini itu sama dengan 0. A plus B plus 4C itu juga sama dengan 0. Jadi ini juga sama dengan 0, ini juga sama. Apa? Karena ini kan sebenarnya bentuknya itu seperti ini. Oke, sebentar. Nah, untuk dari satu, jadi ini itu sebenarnya hasilnya adalah di sini
bisa dituliskan dengan nah, ini yang saya lingkari merah ini angka 1 itu sebenarnya bisa dituliskan dengan kalau bentuk seperti ini ya. Misalkan bentuk ini maka saya tuliskan sama dengan ini 0 kali X kuadrat ditambah 0 X 0 kali X ini plus 1. Nah, ini adalah yang sama. Nah, kenapa ini itu 0 gitu kan? Ya dari sini. Ini adalah sama dengan ini. Kemudian yang ini A plus B plus 4C itu adalah sama dengan 0. Ini. Ya kan? Kemudian satu ini kan ini ya dari sini. Konstanta ini sama nilainya dengan 4C minus 2A minus B. Nah, ini. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya kan ada 3 persamaan nih. 1, 2, 3. Kemudian 2 persamaan dulu dioperasikan pakai eliminasi ya. Yang sama di sini kan B dengan minus B habiskan. Nah, sisanya adalah minus A plus 8C kan. Jadi A minus 2A kan minus A. 4C ditambah 4C sama dengan 8C. 0 tambah 1 tambah 1. Nah, kemudian jadi kan persamaan kedua dan ketiga ya. Sekarang kita pakai yang persamaan pertama ya. Dengan yang sudah ditemukan ini tadi. Nah, ini A minus A habis kan. Kemudian C plus 8C. 9C. 0 tambah 1 jadi 1. Kemudian sudah ketemu kan C-nya berapa? 1/9. Kemudian ketemulah juga yang lain, yang B juga ketemu, A juga ketemu. Nah, dari sini kemudian dimasukkan ABC-nya karena udah ketemu kan. Jadi, untuk yang tadi ya, yang ini kita pakai ke sini. Nah, tadi kan A-nya adalah min 1/9. Nah, maka di sini 1/9 1/x plus 2 ya. Kan bisa dilihat x plus 2 kan. Nah, ini. Kemudian ini ya B per x plus 2 kuadrat. B-nya berapa? B-nya adalah minus 1/3. Di sini kan. Minus 1/3. Kemudian selanjutnya C per X per 1. C-nya adalah 1/9 ya. Ini. Kemudian integral 1/X ini 1. Nah, setelah itu diintegralkan masing-masing masing-masing ini ya suku-sukunya ini integralkan. Integral 1/X plus 2 ini adalah ln X plus 2. Kemudian integral dari 1/X plus 2 kuadrat.
adalah 1 per X plus 2. Apa? Min 1 per X plus 2. Min 1 per 2-nya kan di sini menjadi plus. Karena hasil integral ini itu adalah negatif. Itu minus 1 per X plus 2. Kemudian ini ya, ini mungkin perlu dijabarkan kenapa ini hasilnya seperti ini. Satu, jadi yang ini nih X plus 2 ini dimisalkan O gitu. Misalkan O. O sama dengan X plus 2. Ya. Maka integral 1 per oh ya, ini dicari du dx-nya ya. U ini kalau diintegralkan ya menjadi du kan. 1U itu kan maaf diturunkan. 1U itu diturunkan menjadi 1 du. Kemudian X plus 2 ini diturunkan menjadi 1 diturunkan derajat dx ya. Maka 1 dx. Maka ditulisnya cukup dx saja. Maka bisa dituliskan yang 1 per X plus 2 kuadrat dx ini bisa diubah bentuk integral 1 per U kuadrat gitu. Du-nya dx-nya diubah menjadi dx. Dx-nya diubah jadi du, maaf. Dx-nya diganti dengan du. Nah, seperti ini. Ini integralnya kan 1 per U tambah 2 itu kan ini kan bentuknya sama aja integral U pangkat min 2 du. Nah, kalau dibuat ubah bentuk kan menjadi berlaku seperti ini kan. Ini kan sama dengan ini. Nah, di sini kalau diintegralkan menjadi min 1 ya. Dan min 2 plus 1 kan. Min 2 plus 1 kan berarti kan min 1 ya. Min 1. Nah, di sini ini bukan min sih. Ya, yang minus adalah yang di bawah ini. Karena mesin integral seperti itu ya. Pangkatnya itu ditambahkan 1. Min 2 tambah 1 kan min 1 ya. Jadi 1 per min 1 per min 1 dikali dengan U pangkat min 1. Maka bisa dituliskan sama dengan 1 per U. Maaf, minusnya lupa. Minus 1 per U. Nah, ini hasil integralnya. Nah, U tadi berapa? U-nya adalah X plus 2. Balikkan lagi. U-nya adalah X plus 2. Jadi minus 1 per pernya gini. Per kurang kita X plus 2. Ya. Nah, cocok kan? Hasilnya adalah menjadi seperti ini ya. Ini
Kenapa plus? Karena di sini kan minus 1/3. Minus 1/3 dikalikan minus X plus 2 gitu. Minus 1 per X plus 2, maka hasilnya adalah plus 1/3 kali X plus 2. Kemudian lanjut plus suku berikutnya ya. Jadi 1/9 ini integral dari 1 per X min 1 itu adalah ln X min 1 nya ditambahkan dengan plus X di belakang. Oke, selanjutnya proses 3 ini kuadratik berulang. Ini contohnya langsung aja ke contoh soal ya. Integral dx per x kali x kuadrat plus 1. Nah, di sini dimisalkan bentuk seperti ini. Yang x ini ya, ini disendirikan jadi a per x ini. Kemudian sisanya yang x kuadrat plus 1 ini menjadi bentuk dx plus c per x kuadrat plus 1 gitu. Jadi penyebutnya kalau yang ini adalah a, kelihatan. Oke, hapus dulu. Nah, ini pembilangnya adalah A, yang ini adalah pembilangnya BX. Kemudian dioperasikan ya. Ini kan ada dua pecahan. Dijumlahkan, maka ini yang karena penyebutnya belum sama ya, yang ini penyebutnya X. Ini adalah dikalikan pembilangnya dikalikan dengan yang lainnya. Ini dan yang ini juga dikalikan dengan penyebut X ini. Nah, selanjutnya ini kan bentuk yang ini harusnya sama dengan bentuk yang ini kan nilainya. Maka menyebut pembilang 1 ini harus sama dengan nilainya dari ini. Maka bolehlah berlaku ditulis seperti ini ya. 1 sama dengan A kali X kuadrat plus 1 ditambah BX plus C kali X. Kemudian ditulislah seperti ini. Seperti yang tadi ya, dikelompokkan dengan derajat yang sama gitu ya, pangkat yang sama. Seperti ini. Nah, ini kan ruas kirinya nilainya 1 ya. Ruas kanannya seperti ini, A plus B X kuadrat plus C plus A. Maka A plus B ini yang punya koefisien X kuadrat ini adalah nilainya 0 kan. Kemudian yang koefisien dari X ini, yang C ini adalah 0 juga. Nah, kemudian yang konstanta A ini pasti harusnya sama dengan nilainya angka 1 ini. Berarti A sama dengan 1. Kemudian C-nya 0. Dan A plus B-nya sama dengan 0. Maka ketemulah B-nya sama dengan minus 1. Dari mana? Dari A-nya kan 1. Jadi 1 plus B sama dengan 0. Karena B-nya minus 1, berarti maaf, B-nya tadi belum misalkan belum diketahui ya, maka B-nya ketemu minus 1. Nah, setelah itu sudah ketemu ya, nilai dari A-nya adalah 1, C-nya adalah 0, B-nya adalah minus 1. Nah, sekarang dimasukkan sesuai dengan permisalan yang tadi. Jadi untuk seperti ini. Integral 1 per X dx min
minus integral x per x kuadrat plus 1 dx. Ini asal mula dari permisalan ini tadi. Ini kan B-nya min 1 ya, maka kan min x plus c. Makanya di sini itu minus x B kan ini per plus c-nya 0, maka plus 0 kan tidak usah ditulis per x kuadrat plus 1. Kemudian A-nya kan tadi 1 ketemu 1. Maka di sini kan integral 1 ini A-nya A per x ya di sini. 1 per x dx. Nah, kemudian diintegralkan 1 per x itu kan terhadap dx adalah 9x. Diintegralkan. Dan yang ini hasil integral ini ya. Ini adalah minus setengah ln x kuadrat plus. Ingat plus c-nya jangan lupa. Oke, setelah itu nah apa untuk penjabaran integral ini ya bisa menjadi min setengah ln x kuadrat plus 1 itu ada dalam kotak ini. Integral x per x kuadrat plus 1 x kuadrat plus 1 per 2x. Ini dimisalkan juga sih. Jadi misalkan x kuadrat plus 1-nya misalkan nanti ketemu seperti ini. Tempat. Langsung ke contoh soalnya. Kita hitung. Integral 6x kuadrat minus 15x plus 22 per ruang buka x plus 3 dikalikan dengan x kuadrat plus 2 kuadratan dx. Integral pada dx. Nah, di sini ini lebih rumit lagi. Panjang ini dimisalkan juga dipecah ya. Pecahan rasional ini dipecah seperti ini ya, x plus 3 kemudian x kuadrat plus 2 yang x kuadrat plus 2 gitu. Nah, yang penyebut yang pembilangnya di sini a x plus e, yang ini dx plus e. Ya nanti dikalikan karena penyebutnya enggak sama semua ya. Ini sama semua. Ini ada simbol kuadratnya. Ya. Agak kesulit. Ini ada kuadrat. Ini ada kuadrat. Nah, kemudian nanti ini kan ini dikelompokkan ya. Jadi kelompokkan sesuai dengan derajatnya. Nah, ini A plus B dikelompokkan dengan derajat pangkat 4 3B plus C nanti karena berpangkat 3 X-nya dikelompokkan dan ini dikelompokkan dengan derajat 2 pangkat 2 X-nya. Kemudian yang ini nomor 1 ya, nomor 1 bisa ditulis, kemudian yang ini santang. Nah, ini berarti kan artinya atau maknanya ini koefisien 6 ini adalah sama dengan A plus B. Kemudian minus 15 sama dengan maaf. Jadi ya sudah saya
ini kelihatan. Nah, ini yang di sini kan tidak ada yang X pangkat 4, ada X pangkat 3 ya, langsung X pangkat 2 di sini, kemudian X pangkat 1, kemudian konstanta kedua ini. Nah, maka A plus B ini berarti kan 0. 3B plus C ini adalah 0. Kemudian yang ini 4A plus 2B plus 3C plus D itu adalah nilainya sama dengan 6. Derajat X2 ya, pangkat 2. Kemudian 6B plus 2C plus 3D plus D ini nilainya sama dengan minus 15. Kemudian 4A plus 6C plus 3E itu sama dengan 22. Nah, ini semakin banyak. Kalau misalnya dari ketemulah beberapa persamaan. Di situ 5 persamaan. Dengan menyamakan koefisien luas kiri dan minus kanannya, boleh ketemu ini tiba-tiba ketemu gini. Ini sebenarnya prosesnya panjang juga. Ketemulah setelah disubstitusi di pakai substitusi, pakai eliminasi gitu. Maka ketemulah A nya 1, B nya minus 1, B nya 3, D nya 5, sehingga dapat dipakai dalam bentuk yang tadi ya, yang bentuk ini nih. Yang masukkan ke sini. A-nya tadi kan 1, menempati posisi di sini. Kemudian B-nya minus 1 ya, kan BX plus C ya. B-nya adalah 1, minus 1X minus C, C-nya adalah 3. Kemudian D-nya adalah minus 5. Di sini DX plus E ya. DX plus E. Maka D-nya di sini minus 5 ya. Jadi minus 5X plus E-nya adalah 0, berarti minus 5. Minus 5-nya keluar. Ini. Koefisien. Nah, kemudian bisa diselesaikan seperti ini. Integral dx per x plus 3 kurangi 1/2 dan setengah integral 2x per x kuadrat plus 2 dx ditambahkan 3 integral dx per x kuadrat plus 2. Kemudian itu dikurangi 5/2 integral 2x per x kuadrat plus 2 dikuadratkan dan dx. Maka hasilnya adalah hasil integral ini ya. X plus 3. Kemudian hasil integral yang ini dan yang ini hasilnya adalah ini atas T tambah. Kemudian ini catatan jika ada derivatif Px besar atau sama dengan derivatif X ya, terlebih dahulu Px-nya dengan Px, sehingga ini Px per Px sama dengan Hx plus Sx per Px. Syarat dan Sx lebih kecil dari determinan X. Contoh hitung. Maaf, jar itu derivatif integral x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus
per x kuadrat minus 4 dx, di integral terhadap dx, maka terbagilah terlebih dahulu ke x dan dx-nya. Bagi dengan, nah ini kalau kebetulan bisa dibagi ya, ini di penyebutnya apa pembilangnya ini dibagi dengan penyebutnya, maka hasilnya ketemulah ditambahkan dengan sisanya berapa? 5x plus 4 per x kuadrat minus 4 gitu kan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah itu ini yang penyebut apa pecahan yang ini kita jabarkan kembali seperti yang tadi ya. Pecahan dijabarkan seperti ini, dimisalkan dipecah ini kan x kuadrat minus 4, ini bisa dijabarkan x minus 2 kali x plus 2. Kemudian ini tetap, kemudian nah dimisalkan seperti ini, a per x minus 2 ditambah b per x plus 2. Maka karena penyebutnya belum sama, nah pembilangnya dikalikan dengan penyebut yang lain. Dikalikan ini dikalikan ini. Hasilnya a kali x plus 2 ditambah b kali x minus 2 per x minus 2 kali x plus 2. Nah, dari sini jadi kan awalnya ini ya. Jadi dipecah seperti ini, misalkan seperti ini. Maka pembilang 5x plus 4 ini sama dengan a kali x plus 2 plus b kali x minus 2 ya. Sudah satu persamaan seperti ini. Nah, persamaan ini berlaku untuk sembarang x, sehingga berlaku juga untuk x sama dengan 2, x sama dengan minus 2. Untuk x sama dengan 2, maka tinggal dimasukkan aja 2-nya, angka 2 itu. 5 kali x plus 4 kan berarti 5 kali 2 ditambah 4 ya, sama dengan a kali x plus 2 kan itu, karena x nya 2, a dikali kurang buka 2 per 2, maka nanti a ketemunya adalah 7 per 2. Dan ini juga yang untuk x nya sama dengan min 2, hasilnya ketemu b sama dengan 3 per 2. Dengan menggunakan hasil di atas tadi, dan karena udah ketemu a dan b nya ya di sini, maka bisa dipakai misalnya ini tadi. Nah, dipakai a-nya 7 per 2, maka nah, oh iya jangan lupa yang tadi kan ini kan yang ini kan merupakan sisa hasil baginya tadi ya. Maka jangan lupa yang x plus 2 tadi diintegralkan juga ya. Nah, sisa hasil baginya 5x plus 4 per x kuadrat minus 4 kan tadi diintegralkan kembali dengan bentuk yang seperti ini, saya lingkari lagi. Maka bentuklah menjadi bentuknya seperti ini. A-nya kan 7 per 2, 7 per 2 keluar. B-nya 3 per 2, 3 per 2 keluar. Dan diintegralkan masing-masing. Nah, di 1 per 2 kali x kuadrat ya. Hasil integral ini adalah 1 per 2 x plus 2x plus 7 per 2 dan x minus 2. Integral ini kan kemudian integral dari 1 per 2 adalah x plus 2.
Alpha plus C. Oke, ini soalnya ini. Oke, cukup. Nah, terima kasih. Materi untuk temuan kali ini sudah selesai. Barangkali ada yang mau bertanya, mau didiskusikan, silakan. Jangan lupa di unmute atau mau bicara, bertanya. Silakan. Tes. Suara saya masih terdengar, Pak? Masih Pak. Maaf Pak, izin bertanya. Untuk Ya. yang tugas pertama itu kita kerjakan di kertas biasa dan deadline-nya seminggu ya Pak? Iya. Betul. Oke, baik Pak. Yang ini tidak saya wajibkan yang pertemuan ini. Yang saya wajibkan yang pertemuan dua itu. Saya share gitu. Kalau ini saya buat tugas nanti menumpuk. Gitu ya, paham ya? Hanya pertemuan kedua tugasnya. Oh ya, baik Pak. Paham Pak. Baik, ada yang lain? Jika tidak ada, kita aktifkan video masing-masing. Kalian, saya udah silakan kita ambil sebentar. Silakan diaktifkan sebentar saja. Halo, tolong diaktifkan videonya dulu sebentar saja. Ambil gambarnya. Sudah muncul semua nih. Sebentar saya bawa ini. Nanti